Halo Sobat Lingkungan, jumpa lagi dengan saya Anton, masih di seputar dunia tanaman. Oke, tema yang kita bahas kali ini adalah jenis tanaman berdaun lebar dan manfaatnya. Oke, langsung saja. Pertama, di tempat kami ada yang namanya Monstera deliciosa. Seperti di belakang saya ini. Monstera deliciosa ini memang sedang hits saat ini. Sebenarnya Monstera deliciosa sudah berkembang gaunnya beberapa tahun terakhir ini. Memang di situasi pandemi seperti ini, memang Monstera ini namanya lebih booming lagi ya. Karena Monstera ini masih cukup banyak sekali peminatnya. Banyak orang yang berburu tanaman ini. Terutama Monstera variegata yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Yang saya punya di sini adalah Monstera deliciosa. Meskipun biasa, banyak juga teman-teman yang masih mencari tanaman ini. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih manfaatnya? Terus kenapa kok tanaman ini bisa mahal seperti itu? Mungkin yang bisa saya jawab di sini adalah memang seperti hukum permintaan dan penawaran ya. Jadi permintaan sedang tinggi, sedangkan yang ada di pasaran saat ini memang tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi makanya Monstera masih cukup agak mahal ya kita temui di pasaran. Oke, nggak apa-apa, tapi tanaman ini juga memiliki nilai prestis ya yang tersembunyi karena mahalnya itu tadi. Jadi orang-orang zaman sekarang ini menganggap bahwa pemilik tanaman Monstera ini adalah bisa kita sebut sebagai orang kaya karena tidak murah untuk membeli tanaman ini ya, seperti itu. Oke, lanjut yang kedua. Di tempat kita ini ada yang namanya keladi atau kaladium. Nah, tanaman hitam ini biasanya bisa kita temui di hutan atau di ladang atau di kebun ya di sekitar rumah kita. Nah, sebagai tanaman hias, tanaman keladi ini juga mempunyai nilai lain, yaitu tanaman konsumsi, teman-teman. Nah, biasa kita tahu adalah talas ya yang bisa kita goreng atau kita jadikan makanan di rumah sebagai alternatif karbohidrat pengganti nasi, seperti itu. Kemudian di tempat kami juga tersedia pohon palem. Nah, pohon palem ini juga sangat bagus, ukurannya bisa sangat tinggi. Nah, itu juga sangat cocok ya untuk kita tanam di taman yang besar, berukuran besar, seperti resort atau hotel atau restoran. Tanaman palem ini cocok sekali untuk kita tanam. Apalagi kalau misalnya kita tanam pohon palem ini berjejer sebagai tanaman tanaman hidup ya, pakan hidup, nah, seperti itu akan sangat bagus sekali. Kemudian di tempat kami juga ada yang namanya Pino Marble dan yang lain juga yang berdaun lebar, juga ada juga yang namanya cemani dan gelombang cinta. Nah, gelombang cinta ini juga unik karena beberapa tahun yang lalu teman-teman mungkin bisa tahu gelombang cinta ini harganya cukup fantastis ya, seperti Monstera saat ini. Namun saat ini gelombang cinta teman-teman bisa dapatkan dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, seperti itu. Kemudian di belakang saya ini ada yang namanya peace lily, teman-teman. Peace lily itu bunganya seperti anthurium ya, tapi ini warnanya putih. Kebetulan yang di pot saya ini belum berwarna, tapi kalau yang saya tanam di kebun sudah muncul warnanya. Nah, tanaman peace lily ini mempunyai manfaat, yaitu dia sebagai penyaring udara, atau bisa kita sebut sebagai purifier. Jadi sobat, kalau memiliki tanaman ini sangat bagus ya untuk membersihkan udara di sekitar lingkungan rumah kita. Nah,
seperti itu. Kemudian di sebelah kanan kita ini juga ada yang namanya pisang-pisangan ya. Jadi pisang hias ya, bukan pisang yang konsumsi. Tapi ini juga bagus sekali untuk kita jadikan di rumah atau di kebun kita sebagai tanaman pelindung. Jadi untuk agar lingkungan kita menjadi lebih sejuk, karena daunnya sangat lebar ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadikan tembok pagar hidup juga bagus sekali tanaman ini. Kemudian ada juga sebelah kiri saya ada yang namanya Anthurium jari. Nah, ini juga sangat bagus sekali, bisa tumbuh dengan sangat besar dan bagus. Ada juga yang di tempat kami tanaman berdaun lebar yang namanya sirih gading, teman-teman. Nah, sirih gading ini dia tumbuh merambat ya. Nah, makanya di tempat saya ini saya taruh saya tempelkan di pilar rumah agar dia bisa semakin tumbuh dengan besar. Kalau sudah bertumbuh dengan besar, semakin menambah nilai tanaman itu menjadi semakin cantik. Kemudian ada juga tempat kami yaitu kuping gajah. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ya kuping gajah ya. Nah, tempat kami juga ada beberapa kuping gajah yang teman-teman bisa dapatkan di sini. Nah, itu tadi beberapa jenis tanaman yang berdaun lebar yang bisa teman-teman dapatkan di Pondok Sekar ini. Untuk lebih spesifiknya, tanaman berdaun lebar ini manfaatnya saya ingin terangkan sedikit kepada teman-teman. Yang pertama itu adalah tanaman hijau ini khususnya ya menghasilkan klorofil atau zat hijau daun, yaitu salah satu molekul ya dalam proses fotosintesis. Mungkin teman-teman bisa ketahui bersama ya, dari fotosintesis ini itu bisa menghasilkan yaitu oksigen atau O2. Nah, hal ini juga tentunya turut berperan mengurangi pemanasan global. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Kemudian yang kedua adalah memberi keseimbangan pada bangunan. Semisal untuk gedung-gedung perkantoran yang tinggi atau rumah biasa ya kita tinggali, itu dapat menambah estetika dalam ruangan. Seperti teman-teman yang bisa lihat ya, di gedung-gedung atau perkantoran itu bentuknya biasanya kotak-kotak. Dan tanaman-tanaman ini yang berdaun lebar khususnya bisa menambah kesan teduh, tidak kaku dari gedung-gedung ini ya. Jadi pastinya kalau kita masuk ke sebuah tempat, kalau ada tanaman di depannya, itu memberikan kesan asri sebelum kita masuk. Nah, ini adalah salah satu manfaat yang bisa diberikan dari tanaman. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah bisa kita manfaatkan seperti sumber penghasilan. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini. Mungkin kalau di tempat saya, dulu orang tua saya sudah memulai sebagai hobi, makanya di tempat kami di Pondok Sekar ini cukup mempunyai banyak varian atau jenis-jenis tanaman yang sudah kami koleksi sebelumnya. Jadi saya saat ini tinggal meneruskan saja dan mengembangkan apa yang sudah ada. Itu juga mungkin bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Nah, kemudian manfaat yang keempat selanjutnya adalah menanam tanaman hias bisa menjadikan sebagai ajang atau media kreativitas teman-teman. Misalnya untuk merancang kebun yang asri, ya, landscaping ya, atau menata area teras depan rumah. Kalau kita tidak memiliki kebun yang luas, kita bisa manfaatkan sedikit area di depan rumah kita ini untuk kita kelola dengan tanaman yang ada. Kemudian juga manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas udara di dalam rumah. Seperti yang saya bilang tadi,
tanaman ini menghasilkan oksigen, membakar dioksida menjadi oksigen. Ini bisa memperbaiki udara di sekitar rumah kita. Kemudian juga bisa memperbaiki suasana hati kita juga, karena ini kan namanya berkegiatan kan. Jadi bisa menjaga konsentrasi kita. Maka kita akan terus aktif, tubuh juga akan selalu bergerak, selama beraktivitas. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sedikit ilmu yang saya bagikan ini tidak seberapa dibanding teman-teman yang sudah lebih jauh, lebih ahli di dalam dunia tanaman. Tapi tidak apa-apa, berbagi itu indah teman-teman. Oke. Sekian dulu, kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan dapat berguna buat teman-teman. Jangan lupa kritik dan sarannya, klik share, subscribe untuk mendukung channel kami ini. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.